Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan langsung aja ya pembahasan untuk persiapan asas atau asesmen sumatif akhir semester untuk kelas 8 di semester 1 ini nih ya. Jadi di sini Pak Gi udah bikinin beberapa soal latihan yang sudah merujuk ke kisi-kisi yang akan diujikan nanti apa aja gitu ya. Jadi silakan simak video pembahasan ini supaya kalian bisa memecahkan atau misalkan menyelesaikan soal-soal yang akan dijadikan latihan nantinya gitu ya. Oke, kita coba bahas aja nomor satu dulu nih. Nomor satu ini pernah Paugi bahas dulu di awal banget gitu ya, awal pertemuan terkait dengan pola bilangan. Di sini ada satu pita yang ada nomornya gitu ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu, dan ada warna merah, putih sama biru. Yang diminta di sini adalah mengecek pernyataan gitu ya, pernyataan ini benar atau salah. Jadi kita lihat di sini katanya bilangan 35 bagian pita warna putih katanya tuh. Di sini bisa dilihat ya di pitanya yang ada sebagian ya 0, 1, 2 di angka 0 itu dia warna merah, terus 1 putih, 2 biru dan seterusnya ya berulang. Kalau misalkan kita lihat di sini angka yang berkelipatan 3 itu selalu warna merah kan ya, 0, 3, 6, terus di sini 9 ya. Ada 15, ada 18, sehingga kita bisa simpulkan bahwa setiap kelipatan 3 ya itu kelipatan itu warnanya merah gitu ya. Ini 3, 6, terus 9 gitu ya, 15 dan seterusnya ya. Oke, 147 ini yang warna putih, kurang kelihatan polanya gitu ya, sehingga kita bisa fokus aja ke yang warna merah pokoknya gitu ya. Kalau misalkan ditanya apakah warna dari angka 10 misalnya gitu ya, lihat di sini di angka 9, karena 9 itu kelipatan 3 dia udah warna merah. Setelah warna merah kan kita tahu kalau misalkan warnanya jadi putih, sehingga setelah 9 ini kan 10 ya, sebelumnya merah berarti setelahnya warna putih, jadi angka 10 itu warna putih gitu ya. Terus misalnya apalagi ya, kita random lagi, misalnya pura-puranya kita nggak tahu ya, ini yang nomor 17 ya misalkannya, ini nggak tahu lah warna biru 17 gitu ya. Angka yang sebelumnya atau angka setelahnya itu kan 18 itu kan kelipatan 3 dia warna merah, berarti angka yang sebelumnya di sebelum warna merah itu kan warna biru ya kan ya, sehingga bisa kita simpulin bahwa angka 17 itu dia warna biru. Nah, kita bisa gunakan itu atau logika itu untuk menyelesaikan pernyataan yang ini gitu ya. 35 bagian pita warna putih katanya tuh ya. Coba kita pikirin angka yang dekat sama 35 yang merupakan kelipatan 3. Kita tahu lah ya, kelipatan 3 yang dekat 35 itu kan 36. 36 ini karena kelipatan 3 berarti dia warna merah kan ya. Nah, 35 kan angka sebelumnya tuh, maka 35 ini dia warna biru lah ya harusnya ya, bukan warna putih, sehingga ini salah. Oke, terus 253, oh ini angkanya terlalu besar gitu ya. Kalau misalkan kita kita pikirkan kelipatan 3 yang dekat sama 253 berapa ya gitu ya. Ini agak sulit kalau misalkan pakai cara itu. Nah, sehingga bisa kalian gunakan alternatifnya untuk mencari tahunya, yaitu dengan membagi 253 ini dengan angka 3 nih. 3 kali berapa yang mendekati 25 kan kali 8 ya, biar jadi 24. Oke, 5 kurang 4 kan 1, ini sih 13. 3 kali berapa mendekati 13 kan berarti jadi 4 ini 12. Nah, sisa 1 ya. Ya sudah, karena sisa 1 maka kita bisa simpulkan bahwa yang setelahnya tuh dia warna putih. Kok bisa gitu ya? Oke, mungkin ada yang naik kayak gitu. Jadi kalau misalkan 3 kali 84 gitu ya, 3 kali 84 kan ini berarti jadi 12, terus ini simpan 1, ini 25, 252 tuh ya. Nah, 252 kan dia kelipatan 3 berarti di warna merah, setelahnya berarti dia warna
putih gitu ya, maka yang 253 ini harusnya warna putih, sehingga ini jawabannya salah gitu ya. Jadi bisa kita bilang kalau misalnya sisanya satu, maka dia warna putih jadinya ya. Ini sisa satu. Kalau misalkan nanti sisanya dua, maka dia warna biru. Sisa satu, ini sisa dua. Kalau sisanya 0 atau 3, ya berarti warna merah gitu. Ini kan kelipatan 3 gitu ya. Nah, kita coba lihat lagi yang ketiga. 318 bagian bagian pitanya warna merah katanya tuh ya. Kita cek aja ya. 318 dibagi 3. Ini 1, ini 3 ya. 1 nggak bisa, berarti biar turun lagi 8-nya tambahin 0 di situ. 3 berapa kali jadi 18, 3 kali 6 18. Oh, sisanya 0 ya, berarti si 318 ini merupakan kelipatan 3, sehingga warnanya pasti merah. Nah, ini benar ya. Nah, pernyataannya benar gitu ya. Itu yang nomor 1. Oke, kalau misalkan masih bingung, kalian bisa rewind lagi aja si video ini ya, jadi bisa dengarkan dengan lebih seksama lagi. Oke, itu yang nomor 1 pembahasannya. Kita lanjut lagi yang nomor 2 ya. Nomor 2 ini ngomongin tentang segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu yang modelannya ini berupa susunan angka yang dibentuk kayak segitiga gitu, yang sifatnya itu kalau misalnya expand ke bawah gitu ya, ini ke bawah nih, yang angka di bawahnya ini merupakan penjumlahan dari dua angka di atasnya. Nah, gini ya. Ini kenapa kok 2? Karena di atasnya kan 1 sama 1 nih, tengah-tengahnya berarti di sini isi 2. Terus misalnya ini 3 gitu ya. Dari mana 3? Itu penjumlahan dari 1 sama 2 di atasnya gitu ya. Jadi nanti ada baris ke-1, baris ke-2, ke-3, ke-4. Nah, di sini katanya pengen cari tahu pada baris ke-7 itu jumlah bilangannya itu ada berapa gitu ya. Bukan ada berapa, jumlah bilangannya itu berapa sebenarnya. Kalau yang baris ketiga ya contohnya ya, ini jumlahnya itu adalah tinggal kita jumlahin aja ya, 1 tambah 2 tambah 1 berarti 4. Kalau baris keempat ini jumlahnya berapa nih? 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 ya berarti jadi 8 gitu ya. Nah, kita pengen tahu yang baris ke-7 ini kan nggak ada ya, maka kita harus expand lagi gitu ya. Nah, gini caranya bikin segitiga Pascal. Ini 1 1 1. Jadi bikin dulu 3 buah angka 1 yang disusun kayak gini, terus kita lebarkan lagi gitu ya ujung-ujungnya. Jadi 1, ini 1 ya. Nah, kita isi yang tengahnya ini, yang diisi dengan penjumlahan dari dua angka di atasnya ya. Ini 1 sama 1, ini tambahin berarti jadi 2. Expand lagi. Nah, bagian sini 1 tambah 2 berapa nih? 3, tulis tengah-tengahnya. 2 tambah 1 ini 3. Ini masih sampai baris ke-4 ya. Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Kita pengen ke baris 7 ya. 3 lanjutin lagi aja ya. 1 1, terus ini 1 tambah 3 jadi 4, ini 6 gitu ya, ini 4. Oke. Ini baris ke-5, lanjut lagi. 1 tambah 4 jadi 5. Ini jadi 10 ya. 4 tambah 6 ini juga sama 10. Tengah-tengahnya ini jadi 5. Terus ya, ini masih baris ke-5, 6. Satu lagi. Lanjut. 1 tambah 5 ini kan jadi 6. Ini berarti jadi 15. Ini jadi 20. Ini 15. Ini 6. Udah. Itu ya. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan aja semua angka-angka yang ada baris di baris ke-7 ya. Nah, ini nih yang Pagi lingkarin. 1 tambah 6 7, 7 tambah 15 22, 22 tambah 20 44, 44 tambah 15 59, 59 tambah 1 aja dulu ya jadi 60, 60 tambah 6 jadi 66. Wah, ini nggak ada jawabannya ya, atau kita salah hitung. Coba hitung ulang ya. Oke, 1 tambah 6 kan 7, 7 tambah 15 berarti jadi 22, 22 ini jadi 44, 44 tambah 15 jadi 59 ya. 59 tambah, oh iya ya. Coba salahnya di mana? Kita coba cek lagi ya. Salahnya di mana nih? Harusnya 60
6 ya. Jadi ya udahlah kita nulir saja ya, ini jadi harusnya ini ya, jawabannya ini 66. Karena tadi udah dihitung lagi ya, jawabannya 66 ya. Pogi masih penasaran ya, coba hitung ulang ya. Ini kan 7 ya, 7 ini 7, ini jumlahin lagi 21 ya, ini 21 juga, ini tambah ini tambah ya. Bentar, enggak, ini salah nih, nggak boleh gini. 7 22 bener kan ya, 7 22 22 42 42. Sini salah hitungnya sini nih, 42 ini kan berarti jadi 57 ya, 57 tambah 6 berarti 63 ya, 63 64 tuh ya. Maklum ini rekamannya malam-malam ya. Mohon maaf ya, gitu ya. Jadi untuk mencari tahu jumlah bilangan pada baris tertentu ya, kalian tinggal expand aja ini segitiga Pascalnya, terus kemudian jumlahkan saja gitu ya, si baris yang dipengen tuh baris keberapa gitu. Jadi tinggal hasilnya 64. Kalau misalkan ada yang gak mau ribet gitu ya, ada rumusnya sebetulnya itu, cuman kalian memang konsekuensinya harus hafal si rumus ini ya. Kalau misalkan menentukan jumlah dari baris tertentu pada segitiga Pascal, itu rumusnya adalah 2 pangkat n-1 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pengen cari tahu baris ketiga itu jumlahnya berapa gitu, tinggal kita ganti aja n nya jadi 3, jadi 2 pangkat 3 min 1, 3 min 1 kan jadi 2 ya, 2 pangkat 2 berarti jadi 4. Nah ini lihat ya, baris ketiga bener ya, 1 tambah 2 tambah 1 itu jadi 4. Lalu coba ke soal yang ini ya, jadi 2 n nya berarti jadi 7 ya, 2 pangkat 7 dikurangi 1, 7 kurangi 1 kan berarti 6 ya, 2 pangkat 6 64 gitu ya. Silakan mau pakai ekspansi si segitiga Pascalnya gitu ya, kalian nggak usah bikin rumus, cuman memang harus repot sedikit. Tapi kalau misalkan bisa hafal si rumus ini silakan gitu ya, ini lebih ringkas malah ya, cuma memang harus terbiasa sama si rumus itu ya. Oke, lanjut lagi yang nomor 3 sekarang, geser terus ke nomor 3. Yang ini nomor 3, angka satuan pada bilangan 3 pangkat 102 gitu ya. Oke, kalau misalkan mau mencari tahu angka satuan ini ada pola tentunya, ada beberapa tahap. Yang pertama adalah kita coba-coba dulu dari mulai 3 pangkat 1 dulu ya, lihat satuannya itu berapa. 3 pangkat 1 kan berarti jadi 3 ya. Nah ini udah jelas satuannya 3, 3 pangkat 2 itu kan 9, 3 pangkat 3 ini kan 27. Nah ini satuannya 7 nih ya. 3 pangkat 4 ini berarti jadi 81. 3 pangkat 5 ini kaliin 3 lagi berarti jadi 243. Balik lagi ya, si angka 3 nya itu, ini 3 pangkat 6 itu dikali 3 lagi ini jadi 729. Ya iya ya, bener nggak 79 kali 3? Iya bener ya, 729. Nah sampai sini aja lah ya. Nanti kalau misalkan kalian nggak bingung lagi, stuck ya, kalian lanjutin lagi aja nih sampai ke 3 pangkat 102. Ini baru sampai 3 pangkat 6 udah ratusan ya. Nah ini tahap pertama. Jadi kalian lihat dulu polanya itu adalah lihat di angka satuannya. Ini kan 3 9 7 1 3 9, ini udah, ini pasti 7 nih, 7 1 3 9 7 1 3 9 7 1. Itu selalu polanya itu 3 9 7 1 ya, sebanyak 4 kali berulang, 4 kali gitu ya, terus berulang lagi sebanyak 4 kali, berulang lagi sebanyak 4 kali. Jadi kalian tinggal setelah ini ya, setelah nemuin polanya, bikin kontretan bahwa kalau misalnya si
kalau pembagian atau gini lah, Pogi agak susah nih ngerangkai katanya buat jelasnya. Ini kan udah nemu ya 3971 3971 udah tuh. Nah, tahap berikutnya adalah kalian bagi pangkatnya ini. Pangkatnya ingat ya, angka di pangkatnya itu 102 dibagi dengan 4. Nah, kenapa 4 coba? Kenapa 4? Karena di sini berulangnya sebanyak 4 kali ini 3971 3971 gitu. Tiap 4 kali dia berulang. Gitu ya. Kalau misalkan di sini tiap 3 kali berulang, maka kalian bagi 3 di sininya ya. Kalau misalkan berulangnya 2 kali 2 kali gitu ya, berarti dibagi 2 dan seterusnya gitu ya. Jadi 4 ini berasal dari sini nih. Ini sebanyak 4 kali, tiap 4 kali dia berulang. Nah, lanjut ya. Sekarang 102 nya dibagi 4, kita lihat sisanya. 4 kali berapa yang kali 10 berarti jadi kali 2 ya. Ini jadi 8. 10 kurang 8 2, 2 kurang 2 turunnya 22. 4 kali berapa yang mendekati 22 berarti jadi berapa? 5 ya. 5 ini 20. Nah, ada sisa nih ya. Sisanya 2. Apa yang harus kita lakukan dari sisanya ini? Nah, ini nih. Dari sini ya kalian bisa bikin keterangan kalau misalkan 3 ini itu satuannya 3, maksudnya satuannya 3, maka si sisanya itu 1. Kalau misalkan sisa 2, maka dia 9 satuannya. Sisa 3 satuannya 7. Ini sisa 4 atau 0, nah ya dia satuannya 1 gitu ya. Nah, lihat di sini kalau di sini dari hasil pembagiannya kan ini 2, maka lihat nih di sisa 2 tuh angka berapa nih? 9. Sehingga bisa disimpulkan bahwa 3 pangkat 102 ini satuannya adalah 9 gitu ya, karena dia sisanya 2 gitu ya. Oke, kayaknya perlu contoh yang lain lah ya. Misalnya nih soalnya berubah, dicari tuh misalkan 3 pangkat berapa ya, 723 misalnya ya. Ini satuannya berapa gitu ya, kita mau cari tahu. Oke, yang pertama lihat dulu polanya. Kalian bisa skip tahapan ini kalau misalkan kalian udah tahu bahwa pola bilangan 3 itu 3 pangkat sekian gitu ya, dia selalu 3971 3971 selalu berulang sebanyak 4 kali, kemudian dia ulang dari awal gitu ya. Nah, oke, ini udah bikin. Nah, terus kemudian yang keduanya adalah kalian bagi si pangkat ini 723 nya dibagi sama 4. Nah, coba lihat sisanya. Kalau sisa 1 berarti dia di angka yang pertama nih 3. Sisa 2 ini 9, sisa 3 7 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita coba cek ini bagi 4 berapa? 727 kali berapa? 4 kali berapa? Kali 7 kali 1 ya. Ini 4, ini jadi 32. 8 ya. 8 ini berarti jadi 32 juga ya. Habis tinggal 3-nya turun di sini. Udah nggak bisa dibagi-bagi lagi ya. Sisanya 3. Nah, berarti kalau misalkan sisa 3, lihat di keterangan yang tadi yang kalian bikin, sisa 1 ini 3 2. Nah, ini berarti sisanya adalah 7. Sisanya adalah 3 ya. Berarti satuannya adalah 7. Gitu ya. Kalian bisa rewind lagi si bagian part ini kalau misalkan memang ada bagian yang susah ya, atau masih belum paham. Oke, lanjut dulu ya, nomor 4 sekarang. Oh ya, video ini nggak akan full ya semua soal dibahas, jadi hanya bagian pola bilangannya doang lah ya, biar videonya nggak terlalu panjang. Oke, kalian bisa baca dulu aja si informasi yang di sini. Katanya tuh Pogi langsung aja di bagian akhir. Nama suplemnya tuh RDC nih ya, 500 mg. Kalau permintaannya di 2 apotek, 4 apotek, 6 apotek. Ini masing-masing ini 50 gitu ya, 4 apotek 60 botol gitu. Terus 4 apotek ini 60 botol, 6 apotek 70 botol dan seterusnya gitu ya. Ini kalian bisa lihat polanya. Kalau misalkan permintaannya dari 8 apotek gitu ya. Oke, kalian bisa tulis di sini ya, kok tetenya 8 apotek.
Maka yang RDC 500 mg ini setelah 50, 60, 70 berarti di sini udah jelas 80 lah ya. Polanya nambah satu. Terus udah itu yang VDC. Kalau VDC ini nambahnya 5 ya. 60, 65, 70 jadi 75 di sini. Oke, kita bisa lanjut lagi ya. Di sini ada pernyataan mana yang benar katanya tuh. Ini ada yang keterangan 8 apotek ya. Barusan kita udah ngerjain 8 apotek. Ini permintaan dari jumlah permintaan dari 8 apotek untuk suplemen RDC itu ada 80 botol. Benar atau salah? RDC 80 botol. Benar ya. Maka kasih checklist ini. Ini 12, ini 10 ya. Kita expand lagi ya. 2, 4, 6, 8 berarti udah 8, ini 10 apotek. Nah 10 apotek berapa banyak permintaannya gitu ya, berapa botol. Ini udah 10 apotek berarti di sini udah jadi 90, di sini jadi 80 ya. Atas menambah 10, bawah nambah 5, udah 10 berarti sekarang 12 apotek. Berarti yang atas ini jadi 100 ya, yang bawah jadi 85. Udahlah sampai sini aja ya, karena sampai 12 ini paling maksimal. Coba jumlah permintaan 12 apotek untuk suplemen RDC 590. 12 salah ya, ini 100 harusnya. Oke, ini nggak usah dicek, berarti 10 apotek untuk VDC 80 ya. Nah ini benar ya. Oke, ini checklist. Udah ya, karena disuruhnya pilih 2 aja, berarti ini nggak usah kita cek lagi, udah pasti salah ya gitu. Ini yang nomor berapa ini? Nomor 4 ya. Ya nomor 4 ya, kurang lebih gitu. Sip. Oke, nomor 5 sekarang. Kandungan gizi telur ayam. Oke, ini ada gambarnya, kalian baca dulu aja si wacana itu. Oke, langsung bagian akhirnya di sini ada menjodohkan ya. Pasangkan pernyataan dengan jawaban yang benar. Jumlah seluruh telur ada berapa ini? Dari gambar ini ya patokannya. Jadi bisa dilihat kalau misalkan ini tuh berupa piramida atau 5 segi 4 yang bentuk alasnya tuh persegi ya. Oke, kita bisa kasih kotetan di sini. Ini kalau jumlah seluruhnya berarti ya. Kayaknya ini kita lebih enak kerjain yang nomor 2 dulu ya. Kalau seluruhnya kan ini harus ngitung semua. Kalau yang bawah ini lapisan telur paling bawah, yang lapisan paling bawah ini nih ya. Ini ada bagian belakangnya yang nggak kelihatan sama kita karena ketutup sama telur di atasnya. Jadi itu juga harus dihitung ya. Oke, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 6 berarti jadi 36 ya. Ini rumus persegi ya, jadi tinggal kaliin aja untuk menghitung banyaknya telur yang ada di lapisan paling bawah. Ini kan 6 kali 6 ya, jadi 36. Lapisan telur paling bawah mana? 36 nggak ada di sini ya. Ini benar harusnya 36 nih, dikoreksi ya di soalnya, harusnya ini 36. Oke, terus jumlah lapisan telur keempat. Oh maksudnya ini atas yang pertama nih ya, lapis pertama. Ini yang kedua itu ini nih ya, ketiga keempat. Nah berarti yang ini nih 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 berarti ini 16 nih ya, yang baris keempat ini nih. Ini ada 16 ya. Udah berarti jawabannya ini 16, ini kesini berarti. Nah karena ini kebetulan optionnya tinggal 1 lagi, ya udah ini jawabannya kesinilah meren ya. Oke, tapi kan mungkin 91 ya, tapi kita coba dulu lah hitung. Yang bawah aja ini 36 ya, yang paling bawah ini 36. Tadi udah kita hitung ya. Yang kedua di sini kan 5 nih, 5 ini 25. Oke, lanjut lagi ini 16 ya. Ini 3 kali 3 ini 9. Ini 4 ya. Ini 1. Oke, kita jumlahin coba, benar nggak 91 nih? Tambah 4, 5 ini 14 sama ini berarti 30 55 55 tambah 36
55, iya benar ya 91 tuh. Ya udah gitulah ya, ini yang nomor 5. Oh ini nyambung kirain cuma 3 ini doang ya. Berarti tadi nggak ada koreksi ya, jadi ini 35-nya nggak dipilih. Ini yang keempat tuh 36 tadi ya. Nah berarti ke sini nih, selisih lapisan telur paling bawah dan paling atas. Ya yang paling bawah tadi kan 36 ya, yang ini nih 36 udah kehapus tadi. Ini dapat dari 6 kali 6 ya, 36 dikurangi lapisan paling atas 1, 35 berarti ya. Berarti ini ke 35 ya, gitulah ya, gampang. Oke, nomor 6 ini Pogi nggak akan bacain ya, kalian baca sendiri aja. Pogi sebutin rangkumannya ya. Jadi sini ada menara ke satu tuh polanya begini. Kalau menara kedua tuh begini ya. Ini jadi nambah ke bawah tuh ada nambah 5 kotak ya. Asalnya ini ada 4 kotak, 1 terus 3 terus ini expand lagi 5 ya. Jadi kalau dilihat polanya ini selalu begini nih. Ini kan 1 tambah 3 itu ya. Kalau yang ini 1 tambah 3 ya, 1 tambah ini 3, ini 5 ya. Terus yang ini kan sama ya kayak yang nomor 2 tadi, sampai sini ini 5 nambah lagi ini jadi 7 nih. Jadi polanya itu penjumlahan bilangan ganjil semua gitulah ya, bisa dibilang kayak gitu loh. Oke, tapi ini apa yang ditanyain? Ini hapus dulu aja ya. Oke, terus pada susunan menara keempat membutuhkan 20 kubus. Benar nggak? Ya kita jumlahin aja ya. Ini kan sampai ketiga. Ini kan tadi sampai ketiga itu adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tuh ya. Nah tinggal nambah lagi 1 buat menara keempat yang udah 7 berarti 9 ya. Tinggal jumlahin aja nih, 1 tambah 9 berapa, ini tambah ini berapa, tambah 5 gitu ya. Jadi hasilnya tuh berapa tuh, hitung sendirilah ya. Benar nggak 20 kubus gitu ya. Yang kedua atau berikutnya lah ya, kelima itu berarti di sini kan tadi yang keempat tuh, ini nambah lagi tambah lagi 11 ya, berarti jadi nah berapa tuh, benar nggak 36. Kalau yang pola ke-6 tambah lagi berarti udah 11 tuh 13 dan seterusnya ya. Jadi kalian tinggal coba tambahin aja sendiri ini hasilnya bener nggak sesuai sama ini. Kalau bener ya bener, kalau misalkan salah checklist di kolom yang salah ya. Oke, terus lanjut lagi yang nomor 7. Perhatikan soal nomor 7. Oh yang tadi ya, ini ceritanya Adi punya kubusnya 150, kalau Ali itu 100 kubusnya tuh. Pilih 2 pernyataan yang benar. Wah ini berarti harus nemu rumusnya nih ya. Oke ya, kita coba lihat aja lah ya. Ini kan 4, ini 4 tambah 5 berarti 9, ini 9 tambah 7 berarti 16. Nah 4, 5, 9, 16 ini merupakan ciri khas dari bilangan kuadrat ya. Bilangan kuadrat nih 4, 9, 16 gitu ya. Nah oke, jadi kalau misalkan yang ke 1 itu 2 pangkat 2 ya. Ini yang ke 1, ini 2 pangkat 2, ini 3 pangkat 2, ini 4 pangkat 2 itulah gitu ya. Ke 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya lah ya. Di sini katanya 150. Ada nggak bilangan kuadrat yang mendekati dari yang mendekati 150? Bilangan kuadrat yang mendekati 150 itu kan 121, 144 ya. Nah 144 ini 12 kuadrat ya. Ini 11 kuadrat, yang 12 kuadrat udah 12 kuadrat 169, melebihi 150 ya. Ini berarti pola ke-11 ya, benar ya. Ini kan kalau misalkan sebelumnya
Sebelumnya itu yang pertama nih ya, yang pertama itu kan 2 pangkat 2, ini kan 3 pangkat 2, ini 4 pangkat 2 gitu ya. Jadi untuk yang keempat, susunan keempat itu berarti 5 pangkat 2 gitu ya. Susunan keenam tuh 7 pangkat 2 dan seterusnya ya. Atau Pogi bikin daftar ini. Itu yang pertama itu 2 pangkat 2, yang kedua tuh 3 pangkat 2, yang ketiga itu 4 pangkat 2, keempat itu 5 pangkat 2, kelima itu 6 pangkat 2, keenam ini 7 pangkat 2, ketujuh ini 8 pangkat 2, 9 8 dulu sorry, 8 itu 9 pangkat 2, 9 itu 10 pangkat 2 ya. Ini kalau kita hitung 9 itu kan ini 100 itu ya, ini 81 ini dan seterusnya ya. Kalau ke 10 itu 11 pangkat 2 itu 121, 11 ini berarti 12 kuadrat ya, 144 ya. Nah berarti pola yang kalau misalkan kurang dari 150 ya, ini Adi tuh kan 150 kubus ya, berarti Adi dapat menyusun sampai ke 11 ya, benar ya, karena kan pola ke 11 itu kan tadi sampai 144, cukup ya kubusnya yang dibutuhkan itu hanya 154 ya, karena Adi ini punya 150 kubus. Kalau yang Ali coba ini yang pernyataan kedua sebenarnya salah, Adi berapa menyusun sampai menara ke-12, salah ya. Menara ke-12 itu 13 kuadrat, sementara 13 kuadrat itu 169. Nggak mungkin ya kurang si kubusnya. Adi hanya punya 150 ya, ini udah lebih dari 150. Oke, jadi nggak usah di checklist. Terus yang pernyataan ketiga, Ali dapat menyusun sampai pada menara ke-9. Ali kan punya 100 kubusnya ya. Menara ke-9 itu ini nih ya, itu 100 kuadrat, berarti benar ya, pas banget. Ini menara ke-9 itu 100, ini berarti ini checklist ya, ini tadi checklistnya. Ini Ali dapat menyusun ke-8 ya, bisa lah karena yang 9 aja udah cukup gitu ya, apalagi ke-8 ya, ini jelas memenuhi ya. Oke, itu yang nomor 7 ya. Oke, agak susah juga ini ya penjelasannya, mudah-mudahan kalian bisa paham lah tuh. Oke ya, lanjut nomor ini nomor 8 nya kemana? Oh iya, harusnya ini nomor 8 ya, ini dianggapnya malah nomor 9. Udah nggak apa-apa lah ya. Oke, ini nomor 8, tentukan banyak lingkaran pada pola ke-8. Oke, lebih seneng diurutin aja satu-satu, karena misalkan angka yang ditanya ini itu dekat-dekat kayak gini ya, nggak sampai ribuan atau ratusan. Ini hitung aja banyaknya, ini ada 3 ya lingkarannya, ini 3, terus nambah lagi bagian ini nih, nambah lagi 3 berarti jadi berapa? 6 ya. Ini nambah lagi 4 berarti jadi 9 lagi 10 ya harusnya. Jadi ini kesini tambah 3, ini tambah 4, ini tambah lagi udah 4 berarti tambah 5 ya, berarti udah tanpa harus gambar nih ya, berarti di sini 15 berarti tambah 6 berarti, jadi hasilnya 21 ini tambah 7 berarti jadi 28. Coba ini udah pola berapa ini, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, masih sampai 6 ya. Lanjutin lagi tambah 8 berarti jadi 36. Ini yang ke-7 ya, 36, terus satu lagi berarti tambah 9 ya, tambah 9 berarti jadi 45 ya, 45. Ini pola ke-8, jadi jawabannya 45 ya, nomor 9 tuh. Oke, jadi tinggal diuraikan saja lah ya. Nomor 10, pasangan bilangan ke-20. Ini pernah dibahas ya di modul yang Pogi bikin. Bilangan 1 ini pasangannya 2, bilangan 2 pasangannya 6.
ini 12. Jadi ini polanya itu mengalihkan dengan angka selanjutnya ya. Ini 1 nih ya, 1 kali 2, terus 2 angka selanjutnya kan 3 ya, berarti 2 kali 3, 3 angka selanjutnya 4 ya, 3 kali 4 12 sih. 4 kali 5 kan ini kan jadi 20 ya, dan seterusnya tuh terus. Nah sekarang kalau misalkan di sininya 20, berapa di sininya ya, tinggal dikaliin aja dengan angka setelah 20 berapa ya. Jadi 20 kali 21 berarti kan ya, 20 kali 21 berarti 420 ya. Nah ini, nah gitulah ya, itu nomor 10. Oke, lanjut lagi yang nomor 11. Ini sampai nomor 12 saja ya, pola bilangannya udah itu di cut. Oke, 11 sekarang. Di toko terdapat 3 lampu yang berubah warna setiap 2 detik. Oke, hijau kemudian kuning merah. Pola yang sama pada urutan ke-19. Ini juga masih bisa dijangkau gitu ya, kalau misalkan ngitungnya manual juga bisa lah ya. Oke, ini yang ke-1, kedua, ketiga, 4 berarti udah merah kan, berarti hijau. Ke-5 kuning, ke-6 berapa? Ke-6 berarti merah ya. Ke-7 berarti hijau, 8 kuning, 9 merah, 10 hijau, 11 kuning, dan seterusnya ya sampai 19. Kalian bisa cari sendiri lah ya, ini biar nggak terlalu lama ngitung ininya ya. Coba aja dilanjutkannya, jadi polanya tuh HKM terus ya, hijau kuning merah, hijau kuning merah lah ya. Oke, sendiri aja itu mah. Lanjutin nomor 12 dulu. 12 ini polanya yang pertama ini nih ya, ini kedua, ketiga, keempat. Ini lingkarannya 1 terus ke sini nambah lagi 1 2 3 4, ujung-ujungnya yang namanya berarti tambah 4 ya. Ini tambah 4 berarti jadi 5 di sini kan. Ini lihat nih, ini kan yang sebelumnya nih, yang sebelumnya, pola sebelumnya. Nah nambah lagi 4 di sini berarti selalu bertambah 4 nih. 5 tambah 4 berarti 9. Ini juga sama ya, ini yang sebelumnya. Oke, dia nambah lagi 4, 1 2 3 4, ini tambah 4 terus gitu ya. 1 5 9 berarti ini tambah 4 lagi jadi 13. 1 5 9 13 tambah 4 lagi berarti jadi 17 ya. Tambah 4 lagi 21, tambah 4 lagi 25, terus itu sampai ke yang 12. Nah coba cari angka berapakah itu gitu ya. Ini bisalah kalian lanjutin sendiri ya. Gitu untuk yang pembahasan di pola bilangan dan objek. Kalian bisa latihan lagi, nyobain sendiri sih soalnya, meskipun kalian udah tahu gitu ya jawabannya. Pembahasannya matematika lebih efektif kalau misalkan kalian coba kerjain sendiri tanpa lihat buku, tanpa lihat pembahasan ini. Bisa nggak kalian simulasiin ini sendiri tanpa bantuan siapapun gitu ya. Sampai ketemu lagi di video part berikutnya ya. Pogi udahin dulu lah.